Assalamualaikum teman-teman. Kita akan melanjutkan kisah Abu Nawas ya. Sudah lama tidak bertemu Abu Nawas. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid merasa sangat rindu. Konon, setelah Abu Nawas yang pada saat itu adalah penasihat istana, dengan lancang duduk di atas singgasana baginda, Abu Nawas diusir dari istana. Sudah 7 bulan sejak kejadian itu, Abu Nawas tidak lagi mengunjungi ataupun menghadap padanya. Akibatnya, suasana dalam pendapa istana jadi legang, sunyi senyap. Mungkin Abu Nawas marah kepadaku, pikir Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Dari itu, diutus sebagai pengawal ke rumah Abu Nawas untuk memintanya menghadap istana. Tolong sampaikan kepada Baginda, aku sedang sakit hendak bersalin, jawab Abu Nawas kepada pengawal yang diutus Baginda datang ke rumah Abu Nawas menyampaikan pesan. Aku sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayiku ini, tambah Abu Nawas lagi sambil mengelus-elus perut bucitnya. Ajaib benar Abu Nawas, kata Baginda dalam hati setelah mendengar laporan pengawalnya itu. Baru hari ini aku mendengar kabar seorang lelaki bisa hamil dan sekarang hendak bersalin. Dulu mana ada lelaki melahirkan, sungguh aneh, gumam Baginda dalam hati. Maka timbullah keinginan Baginda untuk menjenguk Abu Nawas. Berangkatlah ia diiringi sejumlah pejabat dan para pengawal ke rumah Abu Nawas. Begitu melihat Baginda datang, Abu Nawas pun berlari-lari menyambut dan menyembah kakinya, seraya berkata, "Ya Tuanku Syah Alam, berkenan juga rupanya Tuanku datang ke rumah hamba yang hina dina ini," kata Abu Nawas. Baginda Raja dipersilahkan duduk di tempat yang paling terhormat, sementara Abu Nawas duduk bersila di bawahnya. "Ya Tuanku, apakah kehendak Tuanku datang ke rumah hamba ini? Rasanya selama bertahun-tahun bertahta, baru kali ini Tuanku datang ke rumah hamba," tanya Abu Nawas. "Aku kemari karena ingin tahu keadaanmu, Abu Nawas," jawab Baginda. "Engkau dikabarkan sakit, hendak melahirkan dan sedang menunggu dukun beranak. Sejak zaman nenek moyangku hingga sekarang, aku belum pernah mendengar ada seorang lelaki mengandung dan melahirkan. Dan itu sebabnya aku datang kemari," tambah Baginda. Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya bersenyum. "Coba jelaskan perkataanmu. Siapa lelaki yang hamil dan siapa dukun beranaknya?" tanya Baginda lagi. Maka dengan senang hati diceritakanlah oleh Abu Nawas. Konon beberapa bulan yang lalu, ada seorang raja mengusir seorang pembesar dari istananya. Tetapi setelah 7 bulan berlalu, tanpa alasan yang jelas, sang raja memanggil kembali pembesar tersebut ke istana.
Ini ibarat hubungan laki-laki dan perempuan yang kemudian hamil tanpa menikah. Tentu saja itu melanggar adat dalam agama, menggegerkan seluruh negeri. Lagi pula, apabila seorang mengeluarkan titah, tidak boleh mencabut perintahnya lagi. Jika itu dilakukan, ibaratnya menjilat air ludah sendiri. Itulah tanda-tanda pengecut. Oleh karena itu, harus berpikir masak dulu sebelum bertindak. Itulah tamsil seorang lelaki yang hendak bersalin. Adapun dukun beranak yang ditunggu, itu adalah kehadiran sang baginda kemari. Dengan kedatangan baginda kemari, berarti hamba sudah bersalin dan melahirkan. Artinya adalah hilangnya rasa sakit atau takut hamba kepada baginda. Baginda pun menanggapinya, "Bukan begitu. Ketika aku melarang kamu datang lagi ke istana, itu sungguh-sungguh melainkan hanya bergurau. Mulai besok, datanglah lagi engkau ke istana. Aku ingin bicara denganmu. Memang di sana banyak menteri, tetapi tidak seperti kamu. Lagi pula, selama engkau tidak hadir di istana, selama itu pula hilanglah cahaya pandapaku," kata sang baginda. "Segala titah baginda, hamba junjung tinggi tuanku," sembah Abu Nawas dengan takzim. Tetapi baginda cuma geleng-geleng kepala. Dan tidak seberapa lama kemudian, baginda pun kembali ke istana dengan perasaan heran bercampur geli.